Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Kita tahu nih, kalau sekarang produk AMD itu lagi susah banget dicari, mau itu prosesor ataupun GPU terbaru mereka, si RX 6000 yang lagi susah banget dicari, nggak di negara kita doang, di negara lain juga. Dan juga si Ryzen 5000 series yang juga harganya tuh lagi tinggi banget. Nah, gue sekarang juga lagi megang nih, salah satu barang yang harganya kalau ada tuh lumayan udah naik dan bisa dibilang cukup langka juga, yaitu laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 versi Ryzen 5 4500U. Kalau gue cari di marketplace nih harganya tuh sekitar 9 jutaan. Padahal dulu kalau nggak salah waktu launch tuh harganya sekitar di 8 jutaan, jadi memang demand laptop ini tuh kayaknya lagi tinggi banget. Nah, apa sih yang membuat produk AMD itu spesial? Contohnya seperti laptop ini. Tentu dong, apalagi kalau bukan speknya. Menggunakan CPU Ryzen 5 4500U dengan 6 core 6 thread. Kemudian ditemani oleh GPU Integrated Radeon Graphics 6 core yang menggunakan arsitektur Vega. Kemudian juga memiliki RAM 8GB dual channel dengan kecepatan 266 MHz serta storage dengan SSD NVMe sebesar 512GB yang punya kecepatan nggak usah diragukan lagi. Spek kayak gini sih udah bisa dapetin skor benchmark yang lumayan lah. Udah setara CPU 4 core 8 thread 65 watt kelas desktop. Cukup gokil sih untuk sebuah CPU laptop 15 watt ini. Kalau buat gaming sih juga nggak usah ditanya. Buat game e-sport sampai AAA tentu bisa. Ya asalkan game AAA-nya bukan game yang terlalu demanding. Di sini ada game yang pertama gue tes yaitu Counter-Strike Global Offensive. Menggunakan settingan di resolusi 720p dengan settingan grafis low, mendapatkan average di 132 dan minimum 1% low-nya di 35 fps. Kemudian ada Devil May Cry 5 dengan resolusi 720p di settingan grafis minimum, mendapatkan average di 45 dan 1% low di 16 fps. Selanjutnya ada Rainbow Six Siege dengan resolusi 720p, settingan grafis low, render scale di 50%, mendapatkan average di 96 dan 1% low di 81. Dan selanjutnya ada game nih yang paling sering dicari dan paling sering dimainin kayaknya nih di saat-saat ini. Itu Genshin Impact dengan resolusi 1080p di settingan grafis low. Kemudian render scale di 0,8, average-nya mendapatkan 54 fps dan 1% low-nya di 13 fps. GTA 5 ya game yang wajib banget nih, harus di benchmark untuk laptop ataupun komponen PC lainnya. Ya udah, menggunakan settingan resolusi 720p dan settingan grafis normal mendapatkan average di 65 fps, 1% low-nya di 42 fps. Kemudian resolusi 900p dengan settingan grafis high mendapatkan average di 45 dan 1% low di 35 fps. Nah, untuk kebutuhan productivity bisa dilihat pada hasil pengujian berikut. Yang pertama ada pengujian video encoding seperti biasa menggunakan source video 4K 60 dengan durasi 2 menit 34 detik. Kemudian ada pengujian 3D rendering. Di sini ada yang pertama Blender, seperti biasa menggunakan demo BMW. Untuk skenario CPU-nya mendapatkan 8 menit 21 detik. Kemudian untuk skenario GPU-nya mendapatkan durasi 10 menit 4 detik. Ya mungkin ini GPU-nya lebih lama, mungkin aja OpenCL-nya belum begitu optimize di Blender. Selanjutnya ada Corona 1.3 benchmark mendapatkan durasi 5 menit 12 detik. Yang terakhir ada V-Ray 5 benchmark mendapatkan skor di 3633. Seperti biasa, Lenovo memberikan profil atau mode performa berbeda-beda, yang jumlahnya ada 3. Mode-mode ini tentunya memberikan power limit yang berbeda-beda. Untuk battery saving mode memiliki power limit 15 watt, intelligent cooling memiliki power limit 20 watt, dan paling tinggi yaitu extreme performance ada di 25 watt. Mode ini bisa diubah-ubah menggunakan tombol Fn plus Q, tentu performa CPU akan berbeda-beda pada setiap mode. Bisa dilihat pada Cinebench R23, multithread-nya punya hasil yang berbeda-beda. Yang tentu paling tinggi dihasilkan oleh mode Extreme Performance, karena punya power limit paling tinggi. Semakin tinggi power limit yang dikasih, maka CPU akan semakin lama bisa mempertahankan clock speed tertingginya,
yang mana Ryzen 5 4500U ini berada di sekitar 3,3 GHz sampai 3,4 GHz saat semua core-nya dipacu, dan bisa mencapai 4 GHz untuk pekerjaan single core. Tentu ketika semua core-nya jalan akan meminta daya yang tinggi, maka dari itu perbedaan power limit akan sangat mempengaruhi saat semua core-nya jalan. Dan berikut perbedaan mode jika dipakai untuk gaming. Perbedaannya cukup tipis ya untuk setiap mode, karena gaming itu load-nya lebih ringan daripada Cinebench, dan masih bisa dapat 1% low di atas 30 fps untuk setiap mode. Jadi semua mode mendapatkan FPS yang cukup playable. Tentunya semakin tinggi performanya, suhu yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Dan ya, laptop ini bisa mencapai 99 derajat suhunya. Di sini gua tes pada suhu kamar dengan AC sekitar 23-24 derajat. Jadi sesuai namanya benar-benar ekstrim. Jadi kalau memang tidak sedang butuh-butuh banget performa yang tinggi, silahkan gunakan mode intelligent cooling karena mode tersebut paling sweet spot. Suhu tetap terjaga dan tidak terlalu mengorbankan performa. Dan gue juga senang sih Lenovo memberikan opsi mode performa seperti ini. Jadi kita sebagai end user yang menentukan ingin digunakan seperti apa laptopnya. Untuk suara fan, kalian bisa dengar sendiri perbedaannya untuk setiap mode. Kemudian display laptop ini juga menjadi nilai jual utama karena udah IPS dengan resolusi Full HD. Tentu layarnya jadi enak banget dipandang karena punya viewing angle yang luas. Dan juga warna yang ditampilkan tidak wash out seperti panel TN. Sayangnya sih bezel layarnya agak tebal, tidak seperti seri pendahulunya si S340 yang punya bezel tipis. Kemudian untuk brightness layarnya entah kenapa di posisi 50% brightness tuh agak redup. Apalagi kalau di bawah 50%. Untungnya sih kalau di set full alias 100% brightness masih cukup terang, jadi bisa dipakai lah untuk penggunaan outdoor. Oh ya, layar ini juga mendukung fitur stream HDR, jadi video bisa ditampilkan lebih kontras, tapi gue tidak menemukan kegunaannya di aplikasi lain. Gue coba buka video YouTube HDR, juga tidak muncul HDR-nya. Mungkin kayak waktu itu gue sempat review Lenovo S340, di situ layarnya juga sama mendukung fitur stream HDR, tapi juga sama kalau buka video YouTube HDR di Chrome tuh HDR-nya tidak muncul. BTW tadi gue coba pakai Chrome ngetesnya. Dan kalau Microsoft Edge yang versi lama tuh bisa HDR-nya muncul. Nah, cuman sekarang Microsoft Edge udah berbasis Chromium dan ya jadinya kayak Chrome juga. Mungkin itu alasannya. Dan gue nggak sempat nyoba untuk aplikasi lain seperti Netflix misalnya, ya karena gue sendiri juga tidak berlangganan. Karena bezelnya agak tebal, tentu dimensi bodinya sedikit meluas. Untungnya bobotnya terbilang ringan sekitar 1,5 kg saja. Bodinya full polikarbonat termasuk back cover layar yang mana untuk seri pendahulunya itu padahal menggunakan metal. Tapi bodinya masih tetap terasa solid. Lenovo juga memberikan detail kecil seperti finishing brush metal pada warna bodi dan juga tulisan Lenovo-nya yang timbul, tidak lagi flat seperti seri pendahulunya. Untuk daya tahan baterai terbilang cukup oke. Seperti biasa, gue tes dengan memutar video YouTube durasi 10 jam dengan resolusi 70p, brightness 50% dan volume 30%. Hasilnya laptop ini bisa bertahan di 6 jam 20 menit dengan sisa baterai di 10%. Lenovo melengkapi laptop ini dengan charger 65W yang sayangnya laptop ini tidak memiliki opsi fast charging. Jadi kecepatan casnya akan normal-normal aja. Untuk ngecasnya dari 10% hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 2 jam 35 menit yang terbilang cukup standar untuk pengecasan laptop. Untuk ngetik pakai keyboard udah enak banget, cukup terasa taktilnya dan sayangnya nggak dilengkapi dengan LED backlit. Untuk layoutnya seperti laptop 14 inch pada umumnya, absennya numpad dan tombol media button menyatu dengan tombol F1 hingga F12. Untuk trackpad juga sudah terasa cukup luas untuk melakukan navigasi dan juga sudah dilengkapi dengan Windows Precision Driver. IdeaPad Slim 3 sudah dilengkapi dengan Dolby Audio sehingga memberikan beberapa profil suara yang dapat diatur. Hasil suara speaker laptop ini bisa didengar seperti berikut.
Untuk portnya hampir aja lengkap, karena sayangnya port USB Type-C itu absen, dan malah adanya si USB 2.0 yang rasanya kurang future-proof aja. Kemudian untuk konektivitasnya dilengkapi dengan Wi-Fi 802.11ac dan Bluetooth 5.0. Bundling Windows 10 Home pre-install dan Office Home Student 2019 permanen pantas saja bikin laptop ini laris di pasaran. Jadi akan beli langsung pakai, terutama bagi pelajar yang memang membutuhkan Office. Nah, berikut adalah hasil webcam dari laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Kameranya hanya dapat merekam di resolusi 480p dengan frame rate 30 fps, yang mana cukup disayangkan karena laptop pada umumnya di harga segini tuh bisa merekam di video 720p 30 fps. Ya walaupun begitu hasilnya sih udah dibilang cukup untuk melakukan video meeting. Dan silakan kalian dengar suara yang dihasilkan dari mic laptop ini. Bagaimana? Apakah suara gue jelas dapat didengarkan? So, bagaimana menurut kalian? Nah, setelah gue review laptop ini, gue jadi tahu kenapa laptop ini tuh punya demand yang tinggi. Tentu karena laptop ini tuh punya price to performance ratio yang cukup baik. Dengan Ryzen 5 4500U akhirnya kita bisa merasakan CPU low voltage, akhirnya bisa menyamai CPU laptop kelas gaming atau CPU desktop sekalipun, khususnya 4 core 8 thread, yang bisa dibilang udah bukan CPU performa tinggi lagi. Lenovo juga bisa gue katakan berhasil nih. Walaupun laptop ini ada beberapa bagian yang dikurangi atau diganti, nyatanya sih laptop ini laku aja di pasaran. Jadi Lenovo bisa dikatakan tuh berhasil mengetahui apa yang pasar inginkan di segmen harga segini. Dan tentu nama produk-produknya juga simpel untuk disebutin, jadi tidak begitu membingungkan para konsumen. Apa yang AMD lakukan sudah bagus, namun tentu kompetisi terus berjalan. Apalagi kompetitornya tuh sudah merilis CPU baru mereka yang katanya punya performance uplift yang cukup baik. Tentu AMD juga punya nih jawabannya. Rumor-rumornya AMD akan merilis sebuah CPU dengan codename Zen atau apapun nanti sebutannya, yaitu merupakan CPU Ryzen 5000 APU berbasis Zen 3. Nah, AMD udah membuktikan ya di pasar desktop terlebih dahulu kalau Zen 3 tuh punya performance uplift yang cukup baik dibandingkan Zen 2. Dan gue harapkan untuk versi mobile juga akan mengalami hal yang sama. Nah, gue juga berharap untuk AMD untuk bisa memperbaiki supply mereka agar kita nih para konsumen yang ingin membeli produk mereka tuh bisa mendapatkan produknya lebih mudah. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian nggak mau ketinggalan video dari gue. Dan jangan lupa follow channel ini di Instagram di @suka_it. Dan kalian juga bisa cek website gue di serayatekno.com, walaupun gue lagi jarang banget upload di sana ya. Setidaknya ya udahlah, kalian cek aja itu web. Dan itu aja yang bisa gue sampaikan untuk video kali ini. See you on the next video.